Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 4 ingin mempresentasikan tentang sistem reproduksi pada manusia. Perkenalkan, nama saya Tiara Sandra Putri. Saya Fatia Mulyani. Saya Andini Putri Aulia. Saya Ulandari. Saya Amanda Maharani. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Fatia Mulyani mengenai sistem reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi pada laki-laki meliputi 1 testis, 2 saluran kelamin, 3 kelenjar-kelenjar tambahan, 4 penis. Testis merupakan kelenjar kelamin yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Jumlahnya sepasang dan berbentuk seperti telur. 2. Saluran kelamin terbagi atas 4 bagian, yaitu 1. Vasa efferentina, 2. Epididymis, 3. Vas deferens, 4. Uretra. 3. Kelenjar-kelenjar tambahan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Fasika seminalis, 2. Kelenjar prostat, 3. Kelenjar Cowpery. 4. Penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke tubuh wanita. Alat reproduksi pada perempuan. 1. Ovarium atau indung telur merupakan kelenjar elimin yang memproduksi ovum. Sel diteluri dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. 2. Oviduk atau tuba fallopi atau saluran telur berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan sila pada dindingnya. 3. Uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. 4. Vagina, tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. 5. Organ kelamin luar. 1. Klitoris, struktur yang sama dengan penis. 2. Vulva, terdiri atas labium mayor atau bibir besar. 3. Labium minor atau bibir kecil. 4. Lubang saluran kencing. 5. Lubang vagina, bagian terluar vagina. 6. Fundus, bagian lipat paha. Gametogenesis adalah peristiwa pembentukan gamet-gamet atau sel-sel kelamin. Pembentukan gamet jantan disebut spermatogenesis dan gamet betina disebut oogenesis. Pembentukan spermatogenesis terjadi di dalam testis. Spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogonium membesar menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer membelah diri secara meiosis menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah diri terus menjadi spermatid. Spermatid berdiferensi menjadi sperma yang tiap-tiap spermanya memiliki jumlah kromosom setengah dari kromosom spermatogonium. Gametogenesis merupakan peristiwa pembentukan sel kelamin makhluk hidup yang penting untuk sistem reproduksi. Pembentukan gamet jantan disebut spermatogenesis dan gamet betina disebut oogenesis, sedangkan pada tumbuhan disebut mikrosporogenesis. C. Siklus menstruasi. Menstruasi adalah peristiwa peluruhan sel telur yang mati bersama lapisan dalam dinding rahim. Pengeluaran sejumlah kecil darah sisa sel cairan jaringan dan sekresi kelenjar melalui vagina. Fungsi siklus menstruasi adalah menyediakan lingkungan yang sesuai bagi perkembangan janin. D. Fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi adalah peluburan inti sel telur dengan inti sel sperma. Fertilisasi atau proses kehamilan. Kehamilan. Setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri. Dalam waktu yang bersamaan, dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah dan siap menerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Zigot berubah menjadi embrio. Kehamilan. Terbentuk plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dan ibunya. Embrio dikelilingi cairan amnion untuk melindungi dari bahaya benturan. Usia 4 minggu embrio mulai membentuk tangan, mata, dan kaki.
Usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm dan jantung sudah berkembang. Usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Setelah usia kehamilan, memasuki kurang lebih 9 bulan 10 hari, bayi siap dilahirkan. Pengertian laktasi. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui dimulai dari ASI diproduksi sampai bayi menghisap dan menelan ASI. Laktasi merupakan bagian integral dan siklus reproduksi mamalia termasuk manusia. Laktasi mengandung protein, lemak, gula, vitamin, dan garam-garam yang diperlukan bayi untuk kebutuhan energi dan pembentukan jaringan-jaringan tubuh. Kolostrum adalah ASI yang pertama kali terbentuk. Kolostrum mengandung antibodi-antibodi yang penting meningkatkan daya tahan tubuh yang baik terhadap mikroorganisme. Proses laktasi tidak terlepas dari pengaruh hormonal, adapun hormon-hormon yang berperan. Kelainan atau gangguan pada sistem reproduksi perempuan. 1. Kista ovarium. 2. Tumor ovarium. 3. Kanker serviks. 4. Keputihan. 5. Masalah menstruasi. 6. Mandul atau infertilisasi. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai sistem reproduksi pada manusia. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.